wabarakatuh. Hi everyone, welcome to back my channel with Sis Firda. Oke, hari ini saya akan membahas tentang modal auxiliary verb. Oke, what's of the meaning a modal auxiliary verb? Modal auxiliary verb adalah kata kerja bantu yang memberikan arti pada tambahan atau imbuhan pada main verb atau kata kerja utama dalam sebuah kalimat, yang mana bertujuan untuk menunjukkan atau mengekspresikan sebuah kemampuan atau ability, dan juga possibility ataupun kemungkinan. Dan juga yang terakhir adalah permintaan izin atau permission. Oke, langsung saja kita masuk ke modal auxiliary verb yang pertama. Check it out. Here I will only discuss for modal auxiliary verb. The first can, and the second could, and the third might, and the last might. Langsung saja kita akan bahas tentang modal auxiliary verb yang pertama. Oke, langsung saja kita masuk ke modal auxiliary verb yang pertama, yaitu can. Can di sini artinya bisa. Dan tujuannya itu yang pertama untuk menunjukkan kemampuan atau to show ability. Dan di to show ability ini untuk menunjuk kemampuan, yaitu kemampuan yang kita punya pada saat ini. Contoh example, she can speak 3 languages fluently, yaitu artinya dia bisa berbicara 3 bahasa dengan lancar. Dan yang example selanjutnya, he cannot swim well. Dia tidak bisa berenang dengan baik. Dan contoh yang terakhir, can you solve this puzzle? Bisakah kamu menyelesaikan teka-teki ini? Oke, itu bagian kemampuan. Dan yang tujuan yang kedua yaitu untuk kemungkinan, untuk menunjukkan kemungkinan, to show possibility. Example, accidents can happen anytime. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Dan contoh yang kedua, it cannot always be easy. Itu tidak selalu bisa mudah. Dan yang contoh yang terakhir, can this road get flooded during heavy rain? Apakah jalan ini bisa banjir saat hujan deras? Oke, itu tujuan yang kedua. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk permintaan izin atau to show permission dalam konteks informal atau tidak formal. Contoh yang pertama yaitu you can stay here for the night. Kamu boleh tinggal di sini malam ini. Dan contoh yang kedua, you cannot enter without a pass. Kamu tidak boleh masuk tanpa izin masuk. Dan yang terakhir, can I open the window? Bolehkah saya membuka jendela? Okay, after this, modal auxiliary verb yang kedua yaitu could. Could di sini artinya sama dengan can, yaitu bisa, tetapi penggunaan could lebih sopan daripada can. Dan penggunaan could di sini tujuannya sama, yaitu untuk menunjukkan kemampuan, to show ability. Example, I could speak Japanese when I was senior high school. Artinya saya bisa berbahasa Jepang pada saat SMA. Oke, penggunaan selanjutnya yang kedua untuk menunjukkan permintaan izin, to ask for permission dalam konteks yang formal ataupun resmi. Example, could I leave this meeting?
bisakah saya meninggalkan meeting ini? Jadi dia itu dalam konteks formal yang memang resmi. Oke, penggunaan selanjutnya yaitu to give suggestion, yaitu untuk menunjukkan saran. Example, you could keep your money in the bank. Kamu bisa menjaga uang kamu di bank. Okay, and the last, to make a request. Penggunaan could juga bisa untuk mengajukan permintaan. Example, could you please open the door? Artinya, bisakah kamu membuka pintunya? Penggunaan could di sini bisa untuk pada saat ini, masa lampau, ataupun masa yang akan datang. Model auxiliary verb yang ketiga yaitu penggunaan may. May di sini artinya boleh atau mungkin. Dan penggunaan may yang pertama yaitu untuk menunjukkan kemungkinan atau to show possibility, yaitu penggunaan may di sini digunakan untuk menunjukkan kemungkinan sesuatu terjadi, baik itu bisa terjadi ataupun tidak, yang mana kemungkinannya itu 50% bisa terjadi dan 50% bisa tidak terjadi. Example, she might buy clothes that she likes, yang artinya dia mungkin membeli pakaian yang dia sukai. Jadi di sini kita mungkin akan membeli pakaian yang pasti kita sukai, jadi kemungkinannya agak lebih besar. Dan contoh selanjutnya, I am getting sick, I might need medicine, yang mana artinya saya sakit, saya mungkin membutuhkan obat. Jadi di sini jika orang sakit, mungkin dia akan membutuhkan obat untuk bisa sembuh. Jadi kemungkinannya lebih besar. Oke, selanjutnya tujuan yang kedua yaitu penggunaan may untuk menunjukkan izin atau to show permission atau to ask for permission. Example, you might borrow my book. Kamu boleh meminjam bukuku. Dan contoh yang kedua, example, may I use your phone? Bolehkah saya menggunakan ponselmu? And the last, model auxiliary verb yang terakhir yaitu penggunaan might. Might di sini artinya sama dengan may, yaitu boleh atau mungkin. Dalam konteks possibility atau kemungkinan itu dia artinya bisa mungkin, dan dalam konteks izin dia artinya boleh. Oke, tujuan sebelumnya penggunaan might itu bisa untuk masa lampau, saat ini, ataupun masa yang akan datang. Dia sama konteksnya dengan penggunaan could. Oke, langsung saja kita masuk ke tujuan pertama, yaitu untuk menunjukkan kemungkinan, to show possibility. Penggunaan might di sini untuk menunjukkan kemungkinan yang bisa terjadi, namun kemungkinannya itu lebih kecil dibandingkan ke may. Jadi kemungkinannya itu lebih kecil. Kita masuk ke contoh. Example, I might go to school if I am not getting sick. Yang mana artinya saya mungkin akan pergi sekolah kalau saja saya tidak sakit. Jadi sini
kemungkinannya dia akan pergi sekolah jika dia tidak sakit. Jadi kita tidak tahu kemungkinan itu masih sedikit. Selanjutnya, contoh selanjutnya, example, she might go to Jakarta if she has a lot of money. Artinya, dia mungkin pergi ke Jakarta jika dia punya banyak uang. Jadi di sini kemungkinannya dia akan pergi ke Jakarta jika dia banyak uang. Jadi nominalnya nggak dikasih tahu. Jadi otomatis kemungkinannya ini masih sedikit. Oke. Langsung saja masuk ke tujuan yang kedua, untuk permintaan izin. To show permission or to ask for permission. Dalam konteks ini, permintaan izin di sini yaitu digunakan penggunaan mic. Penggunaan mic di sini dalam permintaan izin itu dia lebih sopan daripada penggunaan may dibandingkan penggunaan may. Oke, langsung ke contoh. Might I borrow your marker? Bolehkah saya meminjam spidol?